Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Nurkholis Al-Khodri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2022 144 0056. Di sini saya akan menjabarkan terkait rangkuman presentasi saya dalam memenuhi tugas mata kuliah Hukum Anti Korupsi Internasional dengan paper berjudul Efektivitas Kerangka Hukum Anti Korupsi Internasional dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Republik Indonesia. Latar belakang dari kepenulisan paper saya ini yaitu pengadaan barang dan jasa yang merupakan proses penting dalam pembangunan ekonomi tetapi rentan terhadap korupsi karena melibatkan dana publik yang sangat besar. Korupsi dana pengadaan ataupun korupsi yang berada dalam lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau disingkat selanjutnya LKPP itu masih sangat rawan dari berbagai instansi yang ada di pemerintah Republik Indonesia. LKPP dalam KPK itu memiliki indeks korupsi paling besar. Sedangkan dalam dunia internasional, negara Republik Indonesia menempati ranking 96. Tentunya hal itu menunjukkan bahwa bahwasanya korupsi masih menjadi masalah serius yang belum tertangani di negara ini. Selanjutnya, kerangka hukum internasional. Ini saya membawa UNCIC atau United Nations Convention Against Corruption, di mana konvensi internasional yang mengedepankan prinsip transparan, akuntabilitas, dan kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCIC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Terus selanjutnya kalau hukum internasional sebenarnya juga ada OECD Anti-Bribery Convention. Cuman hingga saat ini Indonesia belum meratifikasinya. Tantangan untuk mengimplementasi hukum internasional ke dalam wilayah hukum di negara Republik Indonesia ini sangat kuat gitu. Terutama kesenjangan antara harapan yang ideal, apa yang telah diidealkan oleh bangsa bersama atau masyarakat internasional terhadap realitas yang ada di negara Republik Indonesia, di mana Indonesia masih lemah terkait kapasitas kelembagaan anti rasuahnya, anti korupsinya atau KPK. Terus masih kurangnya transparansi informasi yang diberikan oleh negara. Terus juga minimnya sanksi tegas terhadap pelanggaran korupsi. Dimana kalau di Indonesia itu kasus korupsi masih menjadi lahan basah yang dilakukan oleh banyak pejabat yang ada di negara ini gitu. Terus kendala sistem hukum, Indonesia masih menganut sistem hukum dualisme, di mana hukum internasional hanya dapat berlaku setelah diadopsi ke dalam hukum nasional. Terus juga selanjutnya upaya Indonesia dalam meminimalisir korupsi. Lembaga kebijakan pengelolaan pengadaan tersebut LKPP telah mendigitalisasi pengadaan lewat SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Aplikasi berbasis web ini dikembangkan oleh LKPP sendiri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Fungsinya yaitu mengumumkan rencana umum pengadaan ataupun disingkat RUP secara terbuka. Manfaatnya yaitu mengurangi manipulasi data dan praktik korupsi. Selanjutnya ada juga prosuremen, di mana itu penerapan teknologi dalam pengadaan terbukti menurunkan tingkat korupsi hingga saat ini. Aplikasi SIRUP ini telah banyak digunakan gitu, dalam instansi ataupun lembaga-lembaga pemerintah untuk mengajukan pengadaan secara terpusat, secara terpadu, dan aplikasi itu sendiri langsung dikelola oleh LKPP. Mungkin itu saja dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.